melakukan rapat koordinasi terkait dengan aspirasi dari Asosiasi Peternak Ayam Petelur yang menghasilkan telur di Nabire, yang menyampaikan bahwa adanya pedagang besar dari luar Nabire yang memasok telur ke Nabire, sehingga mereka telur-telur dari para pengusaha peternak ayam petelur ini menjadi tidak diserap oleh pasar. Oleh karena itu DPRPT memanggil pengusaha ayam petelur lokal di Nabire, Dinas Peternakan Provinsi Papua Tengah, BGN Koordinator Wilayah Papua Tengah, BGN Koordinator Wilayah Nabire agar bisa membeli produk telur ayam petelur lokal di Nabire sebagai bentuk implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang pangan lokal. Rapat koordinasi dengan mengundang Dinas Peternakan dan Perkebunan, kemudian PTSP, dan juga Badan Gizi Nasional, Koordinator Regional Papua Tengah, dan juga Koordinator Nabire. Dalam kesempatan rapat koordinasi itu, kita juga mendapatkan kesempatan yang baik sekali untuk melakukan sosialisasi terhadap Perdasi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang pangan lokal. Ayam termasuk pangan lokal yang diatur dalam peraturan daerah ini untuk dapat dilakukan pemberdayaan dan perlindungan dan keberpihakan bagi para peternaknya. Dalam implementasi Perdasi itu, DPRPT berharap agar Gubernur Papua Tengah segera membuat petunjuk teknis pelaksana terkait dengan pembatasan mengimpor pangan lokal dari luar kota. Karena dalam Perdasi Nomor 3 Tahun 2026 menjelaskan apabila pangan lokal di satu wilayah itu tersedia, agar benar-benar pengusaha lokal diberdayakan, diproteksi dari aspek hukumnya masyarakat bisa sejahtera. Dengan demikian, Perdasi Nomor 3 Tahun 2026 ini benar-benar berdampak di masyarakat. Jadi dalam pertemuan tadi telah kita dapatkan beberapa kesimpulan bahwa perlu ada instruksi gubernur dalam rangka pelaksanaan dari pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang pangan lokal yang telah mengatur tentang ayat 1, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal masuknya pangan impor yang berpotensi mengancam keberlangsungan pangan lokal. Dalam keadaan tertentu, pangan lokal dari luar daerah dapat masuk ke wilayah provinsi sepanjang memenuhi syarat: A. Tidak tersedia pangan lokal. B. Digunakan untuk kebutuhan darurat atau bencana. C. Terdapat izin dari pemerintah daerah setelah melakukan kajian ketahanan pangan. Ayat 3, pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindak pelaku distribusi pangan impor ilegal yang merugikan pangan lokal. Nah, ini yang harus kita implementasikan. Jadi terdapat, karena kondisi yang 3 tadi di ayat 2 itu tidak terpenuhi. Jumlah produksi telur dari ayam petelur di Nabire ini jumlahnya luar biasa besar. Nah, karena itu tadi kita juga rapat dengan teman-teman dari Badan Gizi Nasional yang melaksanakan program MBG agar telur dari peternak ayam petelur di Nabire ini dapat diserap oleh program MBG. Kami tadi minta kepada Dinas Peternakan untuk menghitung kebutuhan telur di provinsi di Nabire dan juga di provinsi Papua Tengah. Kalau itu dapat dipenuhi oleh peternak-peternak ayam petelur di Nabire, maka kita hentikan mereka yang memasukkan ayam petelur telur dari luar Nabire.
Gobay meminta kepada kepala karantina untuk dapat mengimplementasikan Perdasi nomor 03 tahun 2026 di Provinsi Papua Tengah agar mendukung pemberdayaan ekonomi bagi pengusaha lokal. Pengusaha lokal diminta untuk meningkatkan produksi agar dapat dimanfaatkan oleh Badan Gizi Nasional untuk makan bergizi gratis dan tidak menutup kemungkinan hasil produksi petani lokal juga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan lainnya di Papua Tengah. Untuk itu kita juga minta kepada Badan Karantina untuk melaksanakan peraturan daerah Provinsi Papua Tengah nomor 3 tahun 2026 tentang pangan lokal, termasuk Dinas Peternakan, untuk kita sama-sama konsisten melaksanakan perda ini demi proteksi, pemberdayaan, dan keberpihakan bagi pengusaha-pengusaha Papua maupun non-Papua yang ada di Nabire ini, agar perda ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Saya juga ingin berpesan kepada kita semua untuk kita meningkatkan produksi peternakan, produksi pertanian, produksi perikanan, dan pertanian guna memanfaatkan program makan bergizi gratis ini untuk dapat diserap. Produk-produk alam kita ini dapat terserap oleh program MBG ini. Karena ini telah tercipta kepastian usaha. Program ini siap membeli. Sekarang bagaimana kita pacu produksi agar program ini dapat menampung. Jangan buka ruang untuk orang impor, orang datangkan produk-produk yang dapat dihasilkan di Papua Tengah ini, agar produksi yang ada itu dapat terserap. Gobay juga meminta dengan tegas agar aparat Kemanan untuk menindak tegas pengusaha-pengusaha yang selama ini mengimpor pangan lokal dari luar Papua karena di Papua Tengah sudah ada perda pangan lokal. Mari kita sama-sama, aparat keamanan, saya juga minta kita sama-sama melaksanakan perda ini, mereka bertindak, mengambil langkah-langkah tegas terhadap orang-orang yang memasukkan produk-produk dari luar Papua Tengah sesuai dengan amanat pasal 23 ayat 3 Perda Provinsi Papua Tengah nomor 3 tahun 2026 tentang pangan lokal.